Biasanya dalam sebuah keluarga besar, hanya garis utama pewaris yang akan bertahan, sementara cabang lainnya akan pelan-pelan disingkirkan. Namun, demi menjaga stabilitas, pewaris baru biasanya tidak akan langsung menyingkirkan semua saudara sekaligus. Mereka akan memilih mengusir dulu yang paling lemah dan tidak berguna, sedangkan yang masih mempunyai nilai akan dipertahankan untuk sementara waktu. Setelah kekuasaannya mantap, sang pewaris akan memberikan keuntungan kepada saudara-saudara yang membantu mengukuhkan posisinya. Lalu secara perlahan, mereka akan keluar dari lingkaran utama dan membentuk keluarga cabang sendiri. Keluarga utama setelah mengorbankan sedikit aset, akhirnya bisa mengokohkan fondasinya dan terus berkembang, hingga menunggu siklus perebutan kekuasaan berikutnya puluhan tahun mendatang. Saat ini, pihak yang paling kuat di keluarga Winata adalah keluarga dari putra sulung, yaitu Paman Kamila. Pamannya ini adalah anak pertama yang lahir ketika sang kakek masih muda dan berusia 18 tahun. Pamannya ini tumbuh besar menemani sang kakek dari masa-masa sulitnya, banyak belajar, banyak ditempa, dan menjadi orang kedua yang paling disegani di keluarga Winata setelah sang kakek sendiri. Kelak, sudah pasti dialah yang akan meneruskan tahta kepala keluarga Winata. Sementara itu, ayah Kamila hingga kini belum mampu membuat sang kakek terkesan. Di mata keluarga, posisinya juga sangat lemah. Kalau bukan karena Kamila masih mampu mencuri perhatian sang kakek, keluarga mereka sudah lama disingkirkan. Oleh karena itu, Kamila sangat yakin, begitu kakeknya meninggal dan dia kehilangan perlindungan itu, maka keluarganya pasti akan menjadi korban pertama yang didepak dari keluarga Winata. Dia juga tahu betul, sekalipun dia mempunyai kemampuan, pamannya pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk berkembang. Maka dari itu, Kamila kini harus berusaha sekuat tenaga demi membantu sang kakek mendapatkan jamu regenerasi. Tidak ada orang yang lebih berharap sang kakek panjang umur selain dirinya, karena hanya dengan begitu, dia dan keluarganya bisa mendapatkan tambahan waktu 10 tahun atau lebih untuk bertahan dan berkembang. Andi Rewa ingin secepatnya menyelidiki identitas asli Kamila. Namun hal ini jelas bukan perkara mudah. Sesampainya di rumah, dia segera meminta Wan Pojun untuk memanfaatkan jaringan pasukan Galesong di luar negeri guna menyelidiki detail identitas Karmila Wiratama. Awalnya Andi mengira identitas Karmila ini pasti palsu. Tapi laporan yang diberikan oleh Wan Pojun justru sebaliknya. Karmila memang benar-benar ada di Perancis. Setidaknya dalam sistem catatan sipil Perancis, semua data kependudukan Karmila tercatat sangat rinci. Sebagai negara yang menampung banyak imigran, Perancis memang dikenal sangat teliti dalam mengelola data warganya. Data itu tidak hanya mencakup informasi dasar, seperti tempat lahir, jenis kelamin dan pendidikan, tetapi juga sampai pada profesi orang tua, penghasilan, bahkan kepercayaan agama. Dalam data kependudukan Karmila, tercatat kalau dia lahir di Perancis, di Paris. Leluhurnya adalah imigran yang pindah ke Perancis pada awal abad ke-20. Keluarga ini sudah mengakar di sana selama puluhan tahun dan membangun usaha dari nol hingga kini menjadi konglomerat besar bernilai miliaran euro. Bahkan nama dokter yang membantu kelahiran Karmila pun tercatat jelas di dalam dokumen itu. Selain itu, semua catatan pendidikan Karmila dari SD, SMP, hingga universitas juga lengkap, tanpa celah sedikit pun yang mencurigakan. Siapapun yang melihat data ini pasti akan menganggap identitasnya sangat sah. Namun Andi Rewa justru menangkap satu celah kunci, yaitu soal kehadiran pendekar bintang 6 di sekitar wanita ini. Bagi Andi, semua data Karmila ini, kalau disandingkan dengan fakta bahwa dia mengawal dirinya dengan seorang ahli bela diri tingkat tinggi,
tampak seperti seorang pengusaha kaya yang memiliki kekayaan 30 miliar, tapi justru membeli kapal pesiar pribadi seharga 15 miliar secara teori mampu, tapi secara logika tidak masuk akal. Orang yang sebodoh itu tidak mungkin bisa menjadi miliarder sejati. Dari sinilah Andi Rewa menyimpulkan kalau Carmila pasti menyimpan identitas yang jauh lebih dalam. Pada saat yang sama, Andi Rewa juga merenung, apa tujuan wanita ini begitu ngotot mendekati dirinya dan keluarganya? Menurut analisisnya, motif Carmila tidak lepas dari 4 kemungkinan berikut. Pertama, karena status Andi sebagai pewaris keluarga Rewa. Kedua, karena reputasinya sebagai ahli Feng Shui. Ketiga, karena jamu reinkarnasi. Keempat, karena jamu regenerasi. Namun untuk menyaring lebih jauh, Andi Rewa butuh lebih banyak petunjuk. Karenanya dia segera meminta Sangkala untuk menyelidiki data riwayat masuk Carmila ke Indonesia. Menjelang sore, Sangkala mengirimkan laporan dan hasilnya cukup mengejutkan Andi. Berdasarkan catatan imigrasi, Carmila yang berstatus warga negara Perancis keturunan Indonesia bukan masuk dari Perancis ke Indonesia, melainkan dari Amerika Serikat. Yang lebih aneh lagi, kota tujuan pertamanya bukan Makassar, melainkan Jakarta. Bahkan dia sudah masuk ke Jakarta beberapa hari lalu dan baru belakangan ini pindah ke Makassar. Laporan singkat ini justru menyuguhkan banyak petunjuk penting bagi Andi. Pertama, fakta bahwa Carmila datang dari Amerika membuat Andi menduga kuat bahwa identitas aslinya kemungkinan besar terkait dengan Amerika. Kedua, kedatangannya yang pertama ke Jakarta bukan ke Makassar otomatis menyingkirkan motif yang berkaitan dengan reputasi Andi sebagai ahli Feng Shui. Sebab di Jakarta Andi dikenal sebagai pewaris keluarga Rewa, bukan Tuan Andi yang ahli Feng Shui. Kalau motif Carmila adalah ingin mencari Andi Rewa sebagai ahli Feng Shui, maka semestinya Carmila langsung ke Makassar. Dan yang paling krusial, waktu kedatangan Carmila ke Indonesia ternyata lebih awal daripada saat Andi mengirim Liam ke Amerika untuk memasarkan jamu reinkarnasi. Bahkan lebih dulu daripada pengumuman pelelangan jamu regenerasi oleh Museum Barang Antik milik keluarga Wirawan. Artinya dia bisa dipastikan tidak mungkin datang demi jamu reinkarnasi, karena saat dia masuk ke Indonesia, jamu itu bahkan belum resmi diluncurkan. Secara kasar, alasan mengenai jamu regenerasi tampaknya juga bisa dieliminasi. Namun Andi belum sepenuhnya mencoret jamu regenerasi dari daftar motif. Sebab sejatinya, jamu ini sudah lama beredar diam-diam sebelum dilelang. Beberapa tokoh seperti kakek Wirawan, Ahmad Saidi, Albert, James Chandra, Aldi Gunawan, dan bahkan ratu tua dari Skandinavia Nordik, semuanya pernah mengkonsumsinya. Bisa jadi Carmila sudah mencium kabar mengenai jamu regenerasi sebelum pelelangan diumumkan. Jadi setelah menganalisis data dari Sangkala, Andi Rewa menyaring motif Carmila menjadi hanya 2 kemungkinan besar. Pertama, dia mengincar Andi karena status Andi sebagai pewaris keluarga Rewa. Dan kedua, Carmila datang demi mendapatkan jamu regenerasi. Di antara 2 ini, Andi lebih condong ke kemungkinan yang kedua. Sebab meskipun identitasnya sebagai pewaris keluarga Rewa sangat rahasia, status ini tidak memberikan keuntungan langsung bagi orang luar. Kecuali bagi musuh bebuyutan keluarga Rewa, tidak ada orang yang sudi repot-repot mengungkap identitas Andi. Apalagi datang jauh-jauh ke Makassar hanya demi gosip tidak berguna. Karena itu, Andi Rewa mulai memfokuskan penyelidikannya ke kemungkinan jamu regenerasi sebagai motifnya. Dia menyadari bahwa Carmila pertama kali masuk ke Jakarta bukan Makassar. Ini mengindikasikan bahwa sumber informasi mengenai jamu regenerasi yang diperoleh Carmila
besar kemungkinan berhubungan dengan jaringan orang-orang di Jakarta. Dan di Jakarta hanya ada 2 orang yang pernah mengkonsumsi jamu regenerasi. Yang pertama adalah James Chandra dan yang kedua Aldi Gunawan. Kemungkinan Aldi Gunawan membocorkan rahasia ini nyaris 0. Sementara itu James Chandra. Sampai saat di titik ini, Andi tiba-tiba tersentak. Dia teringat beberapa waktu lalu, dia memang pernah meminta bantuan James Chandra untuk menyebarkan kabar mengenai jamu regenerasi di kalangan konglomerat Amerika sebagai pemanasan sebelum pelelangan. Dia segera membuka catatan panggilannya dengan James Chandra dan mendapati bahwa waktu percakapan itu hanya berselang 20 jam sebelum Carmila tercatat masuk ke Jakarta. Dengan kata lain, begitu James Chandra menyebarkan kabar itu, Carmila langsung memesan tiket dan terbang ke sini tanpa menunggu lama. Keserasian waktu ini begitu akurat, sampai-sampai Andi Rewa bisa dengan yakin menyingkirkan semua kemungkinan lain dan hampir pasti menyimpulkan bahwa Carmila memang datang demi jamu regenerasi. Menyadari ini, Andi Rewa makin terkejut. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa wanita itu berhasil menyusun jejak informasi sampai akhirnya mengarah ke dirinya dalam waktu sesingkat itu. Andi Rewa sangat yakin James Chandra tidak mungkin membocorkan identitas dirinya keluar. Lagi pula kalau Carmila memang sudah tahu sejak awal bahwa jamu regenerasi ada di tangannya, pastilah Carmila sudah langsung menyerbu Makassar. Tapi kenyataannya wanita itu justru menghabiskan waktu cukup lama di Jakarta, yang menunjukkan bahwa Carmila sendiri pun awalnya belum tahu siapa pemilik asli jamu itu. Terlebih lagi, waktu kedatangannya ke Makassar juga pas-pasan, tepat setelah pengumuman resmi pelelangan jamu regenerasi oleh Museum Barang Antik. Ini berarti sebelum berangkat ke Makassar, Carmila pun sebenarnya belum mengetahui bahwa jamu regenerasi itu terkait dengan Andi. Memikirkan hal ini, Andi Rewa tidak bisa menahan desah kagumnya di dalam hati. Perempuan ini, bagaimana bisa hanya dalam hitungan hari saja dia sudah berhasil menelusuri jejak dan menemukanku. Saat Andi Rewa masih terkejut dengan kemampuan Carmila, suara klakson mobil yang nyaring tiba-tiba terdengar dari halaman villa. Tidak lama kemudian Andi Rewa mendengar Carla berteriak-teriak dari kamar di lantai 3. "Siapa itu? Masih di dalam kompleks perumahan tapi nekat membunyikan klakson terus-menerus. Apakah kau sakit jiwa?" Di bawah, meskipun suara klakson sudah berhenti, suara Ridwan segera terdengar. Dia berteriak lantang, "Carla, menantuku, kesayanganku, cepat, turun dan lihat mobil baruku." Begitu kata-katanya selesai, suara langkah kaki Carla terdengar dari atas. Dia berlari terpincang-pincang ke balkon. Saat itu Andi Rewa yang berada di kamar lantai 2 juga penasaran karena suara ribut tersebut menyebutnya menantu. Dia pun berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Di halaman villa, Ridwan berdiri di depan sebuah Rolls Royce Cullinan. Wajahnya penuh semangat dan kebanggaan. Carla yang tadi mendengar namanya disebut, berdiri di balkon lantai 3 melihat SUV besar yang tidak dikenalnya di halaman dan bertanya dengan terkejut, "Ridwan, itu mobil barumu?" Dengan penuh percaya diri Ridwan menjawab, "Benar, apakah kau tidak mau turun dan melihat-lihatnya?" Carla mencibir dan berkata, "Sebuah Jeep jelek saja. Apa yang menarik dari itu? Mana bisa dibandingkan dengan BMW? Kau ini dasar pemboros, jangan-jangan kau menjual BMW itu dan membeli barang jelek itu." Di mata Carla, semua SUV dan mobil off-road disebut Jeep. Bahkan bagi banyak orang tua yang kurang paham mobil, semua SUV dari berbagai merek pun dianggap sebagai Jeep. Ridwan pun menjadi geram dan berkata, "Carla, kau ini sungguh berpikiran sempit. Mana mungkin ini cuma Jeep? Ini adalah Rolls Royce Cullinan. Apakah kau tahu apa itu Rolls Royce?" Carla terkejut bukan main dan berseru, "Astaga, kau bilang itu mobil apa? Rolls Royce? Ya ampun, bukankah Rolls Royce itu mobil sedan mewah? Sejak kapan mereka membuat Jeep juga?"
Ridwan mencemooh, "Itu bukan Jeep, ini namanya SUV. Dan ini adalah SUV termahal di dunia." Carla refleks berkata, "Termahal di dunia? Kalau begitu tunggu aku di situ." Selesai berbicara, Carla langsung berlari turun ke bawah dengan terpincang-pincang sambil melompat ke lift. Andi Rewa juga merasa sangat heran di dalam hatinya. Dia tahu harga Rolls-Royce Cullinan. Bahkan versi standar saja harganya sudah sangat mahal. Namun yang membuatnya bingung adalah dari mana mertuanya bisa membeli mobil semahal ini. Ridwan tidak punya banyak uang. Pendapatannya dari asosiasi kaligrafi dan lukisan bahkan mungkin tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi dari mana uangnya untuk membeli mobil Cullinan? Memikirkan hal itu, Andi pun ikut keluar dari kamar dan turun ke halaman. Saat itu Carla sedang menempelkan dirinya di kap mesin Cullinan itu, mengamati patung kecil emas di depan mobil dari dekat. Sambil melihat, ia berseru dengan penuh semangat, "Astaga, ini benar-benar Rolls-Royce. Aku pernah mendengar orang mengatakan lambang kecil emas ini harganya sampai belasan atau 20-an juta. Apakah ini emas murni?" Sambil berbicara, Carla mengulurkan tangannya hendak menyentuh patung itu. Tapi tiba-tiba Ridwan menekan tombol pengunci mobil di kunci mobilnya. Begitu mobil berbunyi, tanda terkunci, patung kecil itu langsung menyusut masuk ke dalam kap mesin. Kemudian penutup logam bergeser dari samping dan menutupi tempat patung tersebut. Saat Carla baru hendak menyentuh, dia melihat patung itu tiba-tiba masuk ke dalam, lalu dia berseru, "Astaga, patung ini bisa masuk sendiri. Ini sungguh luar biasa." Ridwan mencibir, "Lihat dirimu seperti orang kampungan yang belum pernah melihat dunia. Patung ini bernilai mahal. Kalau setiap saat muncul begitu dan ketemu orang sepertimu yang mata duitan, pasti akan langsung dicongkel. Karena itu Rolls-Royce mendesainnya sangat pintar. Demi mencegah orang sepertimu merusaknya, maka begitu mobil dikunci, patungnya langsung masuk sendiri." Biasanya kalau dipermalukan seperti ini, Carla pasti sudah marah besar dan mungkin sudah mencakar muka Ridwan. Namun kali ini dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya dia memandang Ridwan dengan wajah menjilat, sangat senang dan heran, lalu bertanya, "Ridwan, dari mana kau mendapatkan mobil ini? Kau meminjamnya?" Ridwan dengan sombong menjawab, "Apa maksudnya meminjam? Ini mobil milikku, milik Ridwan." Sambil berbicara, dia mengambil STNK dari dalam mobil dan melemparkannya ke depan Carla sambil tertawa kecil. "Nih, lihat baik-baik. Nama siapa yang tercantum di kolom pemilik kendaraan?" Carla buru-buru membukanya dan melihat kolom tersebut. Benar saja tertulis nama Ridwan Tama dengan jelas. Dia langsung berseru, "Ya ampun Ridwan, ini benar-benar milikmu? Ini bagaimana bisa? Bagaimana kau bisa membeli mobil semahal ini?" Saat itu juga Najwa baru pulang kerja dan masuk ke halaman. Begitu melihat Cullinan itu, dia langsung terkejut dan bertanya, "Ayah, ini dari mana mobil Cullinan ini?" Carla langsung menarik tangan putrinya dan berkata dengan penuh semangat, "Putriku, ini mobil baru yang dibeli ayahmu." Najwa sampai bengong dan berkata, "Apa? Ibu? Ibu tahu kan mobil ini harganya berapa? Mana mungkin ayah bisa membelinya?" Carla langsung menyodorkan STNK itu ke Najwa dan berkata, "Lihat sendiri, di sini tertulis nama ayahmu." Begitu melihatnya, Najwa juga terkejut bukan main. Lalu dia bertanya kepada Ridwan, "Ayah, jangan-jangan mobil ini ayah beli dengan cara kredit?" Ridwan tertawa malu dan balik bertanya, "Putriku sayang, kau benar-benar menyanjung ayahmu. Menurutmu ayah bisa membayar uang muka mobil semahal ini?" Najwa mengangguk dan berkata lirih, "Iya juga. Mobil ini walaupun dibeli kredit, uang mukanya juga pasti sangat mahal. Bahkan kalau BMW 530 milik ayah dijual, tetap belum cukup untuk 1/10 uang mukanya." Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, "Ayah, sebenarnya mobil ini dari mana datangnya?" Ridwan tertawa licik dan menoleh ke arah Andi Rewa, lalu dengan wajah menjilat berkata, "Andi, menantu kesayanganku,
Mengenai hal ini, ayah harus menjelaskan baik-baik kepadamu." Melihat sikap Ridwan seperti itu, Andi Rewa hanya tersenyum kecil. Di dalam hatinya, dia sudah punya jawabannya. Menurutnya, Rolls-Royce Cullinan ini pasti hadiah dari Carmila untuk Ridwan. Namun dia pura-pura tidak mengerti dan bertanya, "Ayah, apakah ini ada hubungannya denganku?" Ridwan buru-buru menghampiri Andi, memeluknya dan berkata dengan nada menjilat, "Menantuku sayang, ini sangat berkaitan denganmu. Sebenarnya mobil ini bukan diberikan untuk ayah. Seharusnya ini diberikan untukmu." Saat ini Ridwan buru-buru berkata, "Menantuku yang baik, bukankah tadi pagi kau pergi melihat Feng Shui untuk Nona Carmila? Nah, sore ini Nona Carmila datang ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Katanya dia sangat berterima kasih karena kau sudah melihat Feng Shui di rumah miliknya. Dan dia sangat mengakui keahlian profesionalmu. Awalnya dia ingin memberimu bayaran yang besar, tapi kau bersikeras menolaknya. Karena merasa sungkan, dia pun membeli mobil ini, lalu menuliskannya atas namaku dan langsung mengirimnya ke asosiasi. Katanya ini adalah bentuk rasa terima kasihnya dan dia meminta aku menerimanya." Ketika Najwa mendengar ini, dia pun langsung menegur, "Ayah, bagaimana bisa ayah sembarangan menerima hadiah semewah itu atas nama Andi?" Ridwan menjawab dengan tidak berdaya, "Najwa, ayah tidak berniat menerimanya. Tapi mobil ini sudah atas nama ayah. Meskipun ayah tidak mau, tapi secara hukum mobil ini sudah milik ayah. Ayah benar-benar serba salah." Lalu dia buru-buru menjelaskan kepada Andi, "Menantuku yang baik, ayah sungguh bukan ingin memutuskan secara sepihak. Masalahnya Nona Carmila itu benar-benar keras kepala. Melihat kau tidak mau menerima uang, dia langsung balik badan, menuliskan BPKB mobil ini atas nama ayah dan mengirimnya ke asosiasi. Dia bahkan mengatakan kalau dia sangat benci berutang budi. Kalau ayah tidak menerima mobil ini, maka dia tidak mau lagi mendukung pameran budaya kami. Oleh karena itu, ketua asosiasi juga menyarankan ayah untuk menerimanya." Najwa merasa kesal dan berkata, "Ayah, meskipun Nona Carmila sudah menuliskan mobil ini atas nama ayah, setidaknya ayah harus menelpon Andi dulu untuk meminta persetujuannya. Tanpa persetujuannya, ayah tidak boleh seenaknya menerima." Ridwan merasa agak malu ditegur seperti itu. Dia berkata, "Ayah hanya takut mengecewakan niat baik Nona Carmila. Kau juga tahu dia bukan hanya klien Andi, tapi juga pendukung utama asosiasi kami." Saat ini Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Sudahlah Najwa, ayah menerima mobil ini juga karena terpaksa. Jangan salahkan dia lagi." Ridwan langsung merasa seperti mendapatkan pengampunan dan berkata dengan antusias, "Menantuku yang baik, kau memang sangat bijaksana." Lalu dia bertanya dengan hati-hati, "Menantuku yang baik, menurutmu apa yang harus ayah lakukan dengan mobil ini?" Saat bertanya ini, hati Ridwan sangat tegang. Dia takut Andi Rewa menyuruhnya mengembalikan mobil itu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat mementingkan gengsi. Dan dari lubuk hatinya dia benar-benar menyukai Rolls-Royce Cullinan ini. Ketika dia mengendarainya pulang dari asosiasi, hampir semua orang di jalan memperhatikannya. Dan ketika dia mengemudikan mobil ini di jalanan kota, tidak ada satupun yang berani menyalipnya. Tidak ada pula yang berani membunyikan klakson di belakangnya. Tidak seperti saat dia mengemudikan BMW 530 miliknya. Seringkali dia disalip dengan sengaja oleh mobil-mobil mewah lainnya, bahkan nyaris terserempet, sampai dia harus mengalah dan menginjak rem demi menghindar. Ditambah lagi, sifat Ridwan memang sedikit lembek dan menyetir pun lambat, sehingga sering dimarahi pengemudi lain yang tidak sabaran. Bahkan, ada yang menyalip sambil membuka jendela dan memakinya. Namun ketika dia mengendarai Rolls-Royce Cullinan tadi, tiba-tiba semua pengemudi seperti berubah menjadi lebih tenang. Begitu dia menyalakan lampu sein, mobil-mobil di belakang langsung menginjak rem, meskipun masih jauh, dan membiarkannya berpindah jalur duluan. Sebab siapapun takut menyenggol mobil semahal ini. Kalau sampai terjadi kecelakaan dan orang tersebut dinyatakan sepenuhnya bersalah,
asuransi pun tidak akan cukup untuk menutupinya. Pengalaman itu membuat ego Ridwan sangat terpuaskan. Dia merasa seperti raja jalanan. Kemanapun dia pergi, semua orang harus mengalah. Karena itu, meskipun mulutnya bertanya, mobil ini harus diapakan, tapi hatinya sebenarnya sangat berharap Andi Rewa mengizinkannya menyimpan mobil itu. Sebelum Andi sempat bicara, Carla sudah berseru dengan penuh semangat, "Menantuku yang baik, kalau mobil ini sudah masuk ke rumah kita, apapun yang terjadi tidak boleh dikembalikan." Sambil mengelus garis emas di bodi kulinan itu, Carla berkata dengan sedih, "Seumur hidup ini aku belum pernah naik Rolls Royce. Kita memang sudah tinggal di Villa Desilen cukup lama, dan meskipun villa kita terbaik di Makassar, tapi mobil yang kita miliki sekarang ini benar-benar tidak elit. Sekarang akhirnya kita mempunyai satu mobil mewah yang setara dengan villa kita. Tidak peduli apapun, mobil ini jangan dikembalikan." Kali ini Ridwan sangat setuju dengan Carla dan langsung menimpali, "Menantuku yang baik, ibumu benar. Kita tidak kekurangan apa-apa, hanya kurang satu mobil mewah." Padahal sebenarnya Andi Rewa mempunyai 2 buah mobil sport kelas atas. Mobil itu adalah hadiah dari Hamzah dan Zeki Harun. Satu Bugatti edisi Hermes dan satu lagi Aston Martin 177. Namun, karena terlalu mencolok dan tidak praktis, Andi Rewa tidak pernah membawa kedua mobil tersebut ke rumah, melainkan disimpan oleh Hamzah. Sejak diterima, mobil itu baru dipakai sekali, yaitu saat menghadiri pernikahan teman SMA Najwa. Setelah itu, kedua mobil itu kembali disimpan dan belum pernah dipakai lagi. Carla dan Ridwan memang pernah melihat mobil-mobil itu, tapi saat itu Andi Rewa mengatakan kalau itu adalah mobil pinjaman dan mereka percaya begitu saja. Namun sejak saat itu, benih mimpi memiliki mobil mewah mulai tumbuh di hati Carla. Kini, ada sebuah Rolls Royce Cullinan di rumah dan atas nama suaminya pula. Jadi tidak peduli apapun, dia tidak akan membiarkan mobil itu dikembalikan. Bahkan dia sempat berpikir kalau Andi bersikeras ingin mengembalikannya, dia akan langsung berbaring di bawah roda mobil itu. Siapapun yang ingin mengembalikan mobil itu harus menabraknya lebih dulu. Andi Rewa bisa melihat dengan jelas betapa menggebu-gebunya tatapan mertuanya itu. Sebenarnya dia tidak ingin memiliki keterikatan lebih jauh dengan Carmila Wiratama. Tapi setelah berpikir sejenak, Andi Rewa merasa kalau Carmila memang mempunyai niat tersembunyi. Maka dia juga tidak perlu bersikap terlalu sopan. Jadi dia pun berkata kepada Ridwan, "Kalau ayah dan ibu suka dengan mobil ini ya sudah, simpan saja." Begitu mendengar Andi mengatakan akan menyimpan mobil ini, Ridwan dan Carla langsung merasa sangat bersemangat hingga hampir meneteskan air mata. Terutama Carla yang bertepuk tangan dengan penuh kegembiraan lalu membentak Ridwan, "Ridwan, cepat buka pintu mobilnya dan biarkan aku masuk untuk merasakannya. Selama hidupku, aku belum pernah duduk di dalam Rolls Royce." Ridwan juga sangat gembira. Dia buru-buru mengeluarkan kunci mobil, menekan tombol pembuka kunci, lalu membuka pintu kursi penumpang depan, dan dengan penuh semangat dia berkata kepada Carla, "Ayo, masuklah. Akan kutunjukkan kepadamu apa itu langit berbintang Rolls Royce." Carla segera naik ke kursi penumpang depan Rolls Royce. Begitu dia menengadah, dia langsung berseru kaget, "Astaga, di dalam mobil ini ada begitu banyak bintang." Selesai berbicara, dia tiba-tiba duduk tegak dan berkata kepada Ridwan, "Cepat naik ke mobil dan bawa aku jalan-jalan." Sebenarnya Ridwan memang belum puas mengemudikan mobil ini setelah pulang dari asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dia memang berencana keluar lagi untuk mengemudi. Tidak disangka, Carla malah lebih dulu mengajukan permintaan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung setuju dan berkata sambil tertawa, "Baik-baik, aku akan mengajakmu berjalan-jalan." Setelah itu dia menoleh ke arah Andi dan Najwa lalu berkata, "Najwa, Andi, kalian juga naiklah, kita jalan-jalan bersama." Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, kami tidak ikut, kalian saja yang pergi. Kami tidak mau mengganggu dunia kalian berdua." Najwa juga berkata, "Benar ayah,
Kalian saja yang pergi. Ada sedikit hal yang ingin kami bicarakan." Mendengar itu, Ridwan tidak memaksa lagi. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku dan ibumu pergi dulu. Kalau ada apa-apa, telepon saja." Setelah berkata demikian, dia segera masuk ke kursi pengemudi dan menekan tombol untuk menyalakan mesin. Mesin 12 silinder Rolls-Royce langsung mengeluarkan deru rendah yang menggelegar. Ridwan bertanya kepada Carla, "Kita mau kemana?" Carla spontan menjawab, "Kita ke rumah ibumu dulu." Ridwan berkata dengan canggung, "Ke rumah ibuku? Itu kan di sebelah saja." Carla terkekeh dingin. "Betul, justru aku mau mengendarai mobil ini ke depan rumah ibumu, agar mereka membuka mata mereka lebar-lebar, biar mereka tahu kalau aku juga bisa naik Rolls Royce. Dulu entah dari mana mereka bisa mendapatkan uang untuk membeli Bentley, dan sudah merasa paling hebat. Kali ini aku harus membalas dendam." Ridwan buru-buru menenangkan. "Sudahlah, ibuku sekarang sudah cukup menderita. Buat apa kau semakin menyakiti hatinya?" Carla naik pitam dan membentak, "Dia menderita? Apa penderitaannya lebih parah dariku? Apakah kau sudah lupa kalau kakiku patah pertama kali juga gara-gara dia? Mau aku ceritakan lagi dari awal, supaya kau mengingatnya?" Ridwan terbatuk-batuk 2 kali, lalu berkata dengan pasrah, Baik, kita ke sana." Setelah itu, dia menginjak pedal gas dan keluar dari halaman. Najwa baru menghela nafas panjang, lalu berkata kepada Andi, "Apakah kau benar-benar berencana mempertahankan mobil itu?" Andi Rewa mengangguk dan berkata santai, "Kalau orang tua kita menyukainya, biarkan saja mereka memakainya untuk bersenang-senang." Najwa buru-buru berkata, "Tapi mobil itu terlalu mencolok untuk mereka bawa keluar." Andi Rewa tertawa, "Kalau kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk pamer, maka semua hormon dan energi mereka akan tersalurkan keluar. Tapi kalau tidak, energi itu tuh akan berubah menjadi keluhan dan kekecewaan. Dan mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan, setiap kita pulang ke rumah, kita harus mendengar keluhan mereka. Jadi lebih baik kita terima saja dan biarkan mereka puas." Setelah berkata demikian, Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Istriku, bagaimana menurutmu?" Najwa menghela nafas dengan pasrah dan berkata, "Kau benar. Kalau kita kembalikan mobil ini, aku yakin mereka berdua akan terus mengungkit-ungkit mengenai hal ini." Lalu Najwa tampak sedikit khawatir dan berkata, "Tapi bukankah Nona Carmila itu terlalu dermawan? Kau baru tadi pagi meluangkan waktu untuk melihat Feng Shui, tapi dia langsung memberikan mobil semahal ini. Sepertinya ini tidak pantas." Andi Rewa menjawab santai, "Tidak apa-apa. Dia memang sedang membutuhkan bantuan dariku." Najwa ragu sejenak lalu berkata, "Sore ini ada seorang gadis bernama Sasa datang ke perusahaan menemuiku. Katanya dia mewakili Nona Carmila untuk mengatur pertemuan. Dia ingin membahas mengenai dekorasi rumah Nona Carmila." Andi Rewa bertanya dengan penuh minat, "Nona Carmila ingin kau yang mendekorasi rumahnya?" Najwa mengangguk, "Sepertinya begitu." Kemudian Najwa berkata, "Nona Sasa itu memberitahu anggaran secara garis besar, dan anggarannya benar-benar sangat besar. Itu pun masih belum termasuk biaya desain. Mereka bahkan bersedia membayar biaya desain